Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberi kami hikmat, kuasa, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, dan sekalian kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, kami terus diberkati Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan perikop pembacaan kebangkitan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita maka tema yang hendak kita renungkan di hari ini, peran kebangkitan Yesus menyingkapkan kemahakuasaan Allah dalam wajah manusia. Sekali lagi tema kita di hari ini berbicara tentang peran kebangkitan Yesus menyingkapkan kemahakuasaan Allah dalam wajah manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Paskah diawali oleh Injil Matius dengan suatu kesaksian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergi Maria Magdalena dan Maria lainnya yang menengok kubur itu. Para perempuan itu datang ke kubur Yesus dengan hati yang pilu. Mereka merasa sedih, berduka, dan sangat kehilangan dengan kematian Yesus. Peristiwa Paskah justru diawali dengan tidak adanya harapan. Kematian dan kehilangan tentu menyebabkan duka cita dan kesedihan, tetapi juga hilangnya harapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang bangkit dan hidup. Yesus memberi harapan bagi yang kehilangan harapan. Seorang malaikat memberitakan kabar baik kebangkitan Yesus. Di sini dikatakan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Harapan para perempuan yang tadinya hanya ingin menengok untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah dan minyak wangi berubah menjadi harapan yang baru dan penuh sukacita. Di depan kubur Yesus, mereka sendiri melihat bahwa kubur itu telah kosong. Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit itu berjumpa dengan mereka. Dalam perjumpaan itu, perkataan pertama dari Yesus adalah salam bagimu. Yesus menyampaikan salam kepada para perempuan itu. Salam ini memiliki makna yang dalam. Tuhan Yesus telah bangkit dan menyatakan realita shalom dari Allah, yaitu damai sejahtera. Yesus berjumpa para murid dalam keadaan damai untuk membebaskan mereka dari rasa takut. Yesus melanjutkan perkataannya, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus menyuruh mereka berjumpa lagi dengannya di Galilea. Bapak Ibu Saudaraku, awal pelayanan Yesus dimulai dari Galilea. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus kembali lagi berjumpa dengan para murid di Galilea. Galilea menjadi simbol keberpihakan Yesus bagi mereka yang lemah. Perempuan-perempuan adalah saksi mata pertama peristiwa kebangkitan, dan mereka juga menjadi pembawa berita sukacita tentang kebangkitan Yesus. Dan para murid disebutkan sebagai penerima pertama berita dari perempuan-perempuan itu. Di sini Yesus membuka jalan baru dan sikap baru terhadap perempuan. Saat ia mempersiapkan 12 murid laki-laki, Yesus juga mempersiapkan para perempuan yang memilih untuk mengikuti dia di sepanjang pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perayaan Paskah, kita diubah menjadi manusia baru. Oleh dan sebab itu, marilah kita terus menjadi saksi, bukan saja para perempuan yang dapat menyaksikan tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan dapat menyampaikan kepada murid-murid yang lainnya. Tetapi di hari ini, melalui perayaan Paskah, Bapak Ibu dan saya, kita semua sebagai orang yang percaya, kita diminta untuk menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bersaksi tentang Yesus yang bangkit adalah tugas kita semua sebagai orang percaya. Sebagaimana keselamatan yang dibawa Yesus dalam pelayanannya adalah untuk semua orang. Yesus telah menyelamatkan semua orang, termasuk Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, hari ini kita juga diminta untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Mulai dari kehidupan keluarga kita, jemaat, dan masyarakat di mana kita ada, atau di tempat di mana kita bekerja. Kita juga dapat menyampaikan peristiwa kebangkitan Yesus kepada semua orang yang kita jumpai, bahwa Allah menyatakan kuasa-Nya karena Allah peduli, sehingga Allah mau menyelamatkan kita yang berdosa. Allah tidak mau kita hilang dan tersesat oleh dosa kita, sehingga Allah sendiri berinisiatif melalui Yesus Kristus. Ia menderita, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, supaya Bapak Ibu dan saya kita diselamatkan. Oleh sebab itu, ketika kita diselamatkan, marilah kita meresponi keselamatan yang sudah Allah sediakan kepada kita melalui sikap hidup pribadi kita, sikap kita terhadap orang lain, bahkan sesama kita yang ada di sekitar kita. Biarlah kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita terus dapat memuliakan Tuhan melalui kerja, usaha, pelayanan, atau kehidupan kita.
Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena melalui perayaan Paskah di hari ini, kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yesus yang telah mati dan bangkit, yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu senantiasa menuntun kami, sehingga kami mampu memperlakukan kebenaran firman-Mu di setiap hidup kerja dan pelayanan kami. Tetapi kami juga menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan memberkati kami sekalian yang setia terus mendengarkan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Biarlah ketika firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi firman Tuhan yang kami dengar hari ini kami dapat sebarluaskan kepada semua orang yang kami jumpai, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.